Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semuanya masih mengikuti kegiatan P2K2 ya. Masih di sesi 11. Dari sini ibu-ibu ada yang mau ditanyakan berkaitan materi sebelumnya, yaitu deteksi dini kekerasan seksual. Nah, saya mau bertanya kepada ibu-ibu semuanya berkaitan dengan kekerasan seksual. Apa yang dilakukan jika mendapat anak atau saudara kita yang mengalami kekerasan seksual? Silakan dari ibu-ibu. Baik, ibu-ibu semuanya, kekerasan seksual bisa terjadi dimanapun, kapanpun. Yang pasti kita selaku orang tua senantiasa mengawasi anak kita dalam hal berkaitan dengan mencegah kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini bisa terjadi di sekolahan, di lingkungan rumah, ya dimanapun. Yang pastinya semoga ini tidak terjadi di kalangan keluarga kita semua ya. Amin. Baik, silakan saya akan kasih 2 pertanyaan atau 2 kesempatan bagi ibu-ibu yang mau menjawab apa yang terjadi bila mana kekerasan seksual ini terjadi pada keluarga kita. Ada yang menyampaikan bahwasanya kekerasan seksual ini apabila terjadi maka orang tua dan anak senantiasa berbicara dengan baik sehingga anak tersebut senantiasa menyampaikan atau mengutarakan apa yang dialaminya selama si anak tersebut berkegiatan baik itu sekolah maupun di tempat bermainnya. Baik, ibu semuanya, kita lihat flip chart berikut ini ya. Nanti ibu-ibu tolong menyimak bersama sehingga bisa memahami bagaimana cara memahami kekerasan seksual yang akan mengancam atau akan mendapatkan sesuatu kepada putra-putri kita. Maka yang pas simak bericap berikut ini. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada flip chart 08 deteksi dini kekerasan terhadap anak. Maka kita harus benar-benar mendeteksi kepada anak. Mendeteksi sini jangan sampai deteksi setelah kejadian. Kalau bisa setiap waktu kita bertanya kepada anak berkaitan kekerasan terhadap anak. Ya Bu ya, selalu bertanya kepada anak. Selanjutnya flipchart 9 ini yaitu tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Dilihat dari gerakan-gerakan tak wajar. Yang pertama, kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakannya refleks seseorang untuk melindungi tubuhnya. Selanjutnya, kepala tertunduk ke dalam. Kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat. Lutut tertekuk ke dalam. Tubuh memekuk. Mata berkedip-kedip. Wajah pucat dan lain-lainnya. Ini salah satu tanda-tanda apabila terjadi kekerasan seksual, Ibu ya. Bisa dipahami, Bu ya. Untuk selanjutnya yaitu tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Dilihat dari gejala fisik. Di sini sakit jika memakai celana dalam, cedera pada buah dada, memar di bagian tubuh atau gigi, rasa panas dan nyeri di area genital dan terasa sakit jika disentuh. Cara jalan yang tak wajar agak mengangkang. Ditemukan berkas bercak darah atau cairan ya Bu ya. Ini yang mengakibatkan tanda gejala psikis Bu ya. Anak berubah ekspresi pendiam, cemas, gelisah, dan mengurung diri takut ditinggalkan sendirian.
menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, seperti pusing, sakit perut, atau masalah makan. Sulit tidur dan mimpi buruk diikuti menggigau. Kasihan banget Bu ya. Sulit konsentrasi dan sulit belajar sehingga tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya, perilaku kemunduran, mengisap ibu jari, kemunduran kemampuan bicara atau ngompol. Ini bahaya banget Bu ya, gejalanya Bu ya. Semoga ini tidak terjadi di lingkungan keluarga kita ya. Ini selanjutnya Bapak Ibu semuanya, gejala psikis pada anak 13-18 tahun, yaitu keluhan fisik yang tidak jelas penyebabnya, kecemasan yang terus menerus serta kegugupan, agresif atau sebaliknya menutup atau menarik diri, curiga terhadap orang lain, dan berpikir bahwa hal buruk akan menimpa mereka lagi. Bahaya banget Bu ya ini ya. Merusak diri sendiri untuk mengatasi rasa marah dan depresi, melakukan perbuatan berisiko tinggi seperti terlibat dalam penyalahgunaan nafsu, bergabung dengan geng yang tidak jelas. Ini bahaya banget ya psikisnya anak ya. Jadi soalnya anak ini tidak ada masa depan seperti itu, maka kita harus benar-benar mencegah anak kita sehingga tidak terjadi kepada lingkungan keluarga kita. Amin. Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu sikap dan perilaku orang tua jika anak mengalami gejala-gejala. Yang pertama, orang tua tidak panik, tidak marah. Peluklah anak erat-erat untuk menunjukkan bahwa Anda sangat menyayangi mereka. Sampaikan bahwa tidak ada suatu orang pun yang boleh menyakiti mereka. Jadilah pendengar aktif tentang cerita dan pendapatnya. Mintalah pertolongan oleh ahli lembaga layanan. Dan terakhir, laporkan ke polisi. Ini ya Bu ya, sikap dan perilaku orang tua jika anak mengalami gejala-gejala kekerasan seksual. Untuk selanjutnya Bapak Ibu semua, yaitu hal-hal praktis agar anak terhindar kekerasan seksual, yaitu ajarkan anak mengenal bagian tubuh sensitif, mulut, leher, dada, daerah selangkangan, pantat. Ajarkan anak untuk berani mengatakan tidak atau jangan atau lari ketika ada orang yang ingin menyentuh bagian tubuh sensitif. Pastikan jalur yang dilalui anak itu aman. Pastikan anak selalu dalam pengawasan orang tua. Pastikan anak bersama orang yang dikenal dan dipercaya. Ajarkan anak untuk tidak menerima pemberian. Pastikan rumah aman dari bahan pornografi. Berikan kontak yang bisa dihubungi. Dan terakhir, dengarkan cerita anak pada kejadian-kejadian apapun. Ya, ini hal-hal praktis agar anak terhindar dari kekerasan seksual. Nah, itu ibu-ibu semuanya berkaitan dengan cara pencegahan, cara mengatasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual kepada putra-putri kita. Maka jagalah putra-putri kita dalam hal penjagaan ini, maka harus dilakukan setiap waktu ya, setiap waktu, dan tidak boleh kita selaku orang tua lengah dalam hal pengawasan. Setiap hari tanya, jangan sampai anak kita tidak ditanya. Kadang anak kita ada yang pandai berbicara, ada yang diam. Maka kita selaku orang tua harus aktif bertanya. Baik anaknya rajin bicara, baik anaknya pendiam, maka kita harus benar-benar bertanya. Ya Bu ya, semoga saja materi ini bisa menggugah kepada kita selaku orang tua dalam mencegah kekerasan fisik seksual. Semoga bermanfaat.
Dan harapan besar ibu-ibu KPM semuanya bisa menjaga putra-putrinya dari bahaya kekerasan seksual. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.